Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-14 hari ini, kita akan mempelajari mengenai SQL Data Control Language. Atau yang dikenal dengan DCL. SQL DCL merupakan mekanisme yang disediakan oleh DBMS untuk menjamin hanya pemakai atau user yang berhak diotorisasi yang dapat mengakses basis data. SQL menyediakan pernyataan grant dan revoke untuk memungkinkan pengamanan diberikan ke tabel-tabel pada basis data. Pengamanan diberikan pada konsep berikut ini. Yang pertama, identifier otorisasi atau authorization. Yang kedua, kepemilikan atau ownership. Yang ketiga yaitu wewenang atau privilege. Identifier otorisasi dan kepemilikan. Identifier otorisasi adalah identifier SQL normal yang digunakan untuk mengidentifikasi pemakai. Tiap pemakai di dalam basis data diberi identifier otorisasi oleh seorang database administrator dan biasanya diasosiasikan dengan menggunakan password. Setiap pernyataan SQL yang dieksekusi oleh DBMS dilakukan spesifik kepada seorang pemakai atau seorang user tertentu. Identifier otorisasi ini digunakan untuk menentukan objek-objek basis data apa saja yang boleh diacu oleh user tersebut dan operasi-operasi apa saja yang dapat dilakukan terhadap objek-objek itu. Nah, jadi masih terkait dengan objek yang sebelumnya. Tiap objek yang dibuat SQL memiliki yang namanya owner atau pemilik. Pemilik ini diidentifikasi dengan menggunakan identifier otorisasi yang didefinisikan dengan klausa authorization dari skema database. Owner atau pemilik awalnya adalah satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan objek dan dapat melakukan operasi-operasi terhadap objek-objek itu. Nah, berikutnya kita akan mempelajari apa saja operasi-operasi yang dapat dilakukan terhadap objek tersebut yang dinamakan dengan wewenang. Wewenang adalah aksi-aksi yang boleh dilakukan oleh pemakai atau user pada objek seperti table dan view. Wewenang yang didefinisikan menggunakan standar ISO atau International Standard Organization antara lain. Yang pertama yaitu select, merupakan wewenang untuk mengambil data dari table. Kemudian ada insert, wewenang untuk menyisipkan baris data baru ke dalam table. Lalu update, yaitu wewenang untuk melakukan modifikasi baris data yang baru di table. Kemudian ada delete, untuk menghapus baris data dalam table. Berikutnya ada references, untuk mengacu kolom-kolom table secara terintegrasi. Dan ada usage, yaitu wewenang untuk menggunakan domain, collection, himpunan karakter, dan translation. Nah, ini adalah wewenang-wewenang yang bisa digunakan pada perintah DCL. Perintah DCL ini tergantung dari vendor DBMS masing-masing, tetapi pada pokoknya secara garis besar itu ada dua perintah DCL, yaitu yang pertama grant dan yang kedua yaitu revoke. Baik, kita masuk ke perintah DCL yang pertama yaitu grant. Pernyataan atau perintah grant digunakan untuk memberikan wewenang pada objek-objek basis data untuk pemakai yang spesifik atau specific user. Pada normalnya, pernyataan grant digunakan oleh
pemilik tabel untuk memberikan wewenang kepada pemakai lain untuk mengakses data dengan wewenang tertentu yang diberikan oleh pemilik tabel. Nah, contoh dari pernyataan grant pada perintah DCL yaitu grant diikuti dengan daftar wewenang seperti yang telah tadi disebutkan. Kita bisa memilih wewenang apa saja yang bisa diberikan kepada seorang user atau pemakai. Kalau semua wewenang ingin diberikan, kita bisa menggunakan yang namanya all privilege. Diikuti dengan on, kemudian nama objek apa yang diberikan seperti objek table, kemudian diikuti dengan to ini untuk memberikan keterangan mengenai siapa yang akan diberikan kewenangan atau user dengan nama tertentu akan diberikan keterangan. Kemudian diikuti dengan to dan nama user yang akan diberikan kewenangan. Jika ingin memberikan grant option bagi user tersebut, diikuti terakhirnya dengan with grant option. Jadi user tersebut dapat memberikan kewenangan kepada user yang lain. Nah, keyword with grant option tadi memungkinkan pemakai penerima wewenang meneruskan wewenang yang dimiliki kepada pemakai lainnya. Jadi itu akan berlanjut terus kepada pemakai yang diberikan kewenangan. Jika objek basis data adalah table atau view, maka privilege yang dapat diberikan diantaranya yaitu select, delete, insert, update, dan references. Nah, opsi-opsi yang berisi option kolom koma list ya, ini dapat menyatakan untuk kolom-kolom tertentu. Jadi contohnya insert, update, references ini kita dapat menyertakan keterangan kolom-kolom apa saja yang dapat dilakukan privilege ini ya. Jadi insert, update, dan references dapat diikuti oleh nama-nama kolom tertentu. References ini memberikan grant atau wewenang untuk mengacu table atau kolom menggunakan foreign key. Tampaknya ya seperti aneh untuk mengendalikan pengaksesan ini, namun demikian pengaksesan foreign key yang tidak terbatas dapat membuka lubang keamanan. Jadi references ini spesifik ke pemberian wewenang pada table atau kolom yang menggunakan foreign key. Yang berikutnya yaitu perintah revoke. Revoke ini kebalikan dari grant. Kalau grant kita memberikan wewenang, kalau revoke itu digunakan untuk mencabut wewenang yang telah kita berikan pada user tertentu. Nah, wewenang ini kan tadi diberikan pada objek-objek basis data seperti halnya table pada kolom-kolom tertentu. Kemudian ini format pernyataan revoke ya. Format pernyataan revoke ini seperti halnya penggunaan grant. Jadi diganti dengan menggunakan grant-nya dengan menggunakan revoke. Nah, tapi ada keterangan nanti ada tipe-tipenya yaitu restrict atau cascade. Ya. Cascade itu berarti jika suatu pemakai atau user yang memiliki wewenang telah memberikan wewenang itu kepada pemakai lain, maka wewenang yang telah diberikannya juga ikut dicabut atau di-revoke. Ya, misalkan user A memberikan wewenang kepada user B, maka jika user A itu di-revoke, maka yang
tadinya wewenang itu diberikan kepada user B, itu juga ikut di revoke atau dicabut. Demikian juga jika pemakai kedua telah memberikan wewenang kepada pemakai berikutnya, atau tadi user B telah memberikan kepada user yang selanjutnya, maka wewenang pemakai berikutnya ini pun ikut dicabut, demikian seterusnya, ya. Jadi untuk revoke restrict ini ada syarat jika yang diberikan wewenang tidak meneruskan privilege apapun ke user lainnya, maka perintah wewenang revoke dapat dijalankan dan ini akan menghilangkan kemampuan pemakai atau user untuk memberikan privilege ke user yang lain. Nah, kemudian jika user yang diberikan wewenang itu telah meneruskan privilege ke user lainnya, maka perintah wewenang revoke yang menggunakan restrict ini tidak dapat dijalankan dan malah menerima pesan error. Jadi begitu ya perbedaan dari cascade dan restrict. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.